Literasi ICT sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Risani Stravelia, NIM 2283-2060. Saya mahasiswi pendidikan vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang literasi ICT sebagai media pembelajaran. Apa itu literasi ICT? Literasi itu sendiri merupakan istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan ICT merupakan Information and Communication Technology atau biasa disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disingkat sebagai TIK. Jadi secara umum, literasi ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Peran ICT dalam pendidikan sangat besar dan bermanfaat. Contohnya seperti saat sekarang ini, kita harus sekolah secara virtual. Maka dari itu kita memanfaatkan ICT yang ada karena teknologi semakin canggih, jadi kita tidak boleh buta teknologi. Gekde mengartikan media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan Heinrich, Mollender, dan Russell menyatakan bahwa media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur. Dan Association of Education and Communication Technology memberikan batasan media sebagai segala bentuk saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi termasuk pembelajaran kepada siswa. Secara umum, media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu alat yang digunakan guru dalam mengajar atau sarana pembawa pesan dari pengajar ke penerima atau ke siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswanya. Jika program media itu didesain atau dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan. Adapun contoh media pembelajaran termasuk media tradisional seperti papan tulis, buku teks, handout, modul, lembar peraga, LKS, objek-objek nyata, slide OHP, pita video atau film, guru, dan lain-lain. Media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, bioskop, dan lain-lain. Dan media pembelajaran baru berbasis ICT yaitu komputer, CD, DVD, video interaktif, internet, sistem multimedia, konferensi media, dan masih banyak yang lainnya. Nah, media pembelajaran berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak, sistem jaringan dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global atau menyeluruh dan secara luas. Adapun jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT, yang pertama itu ada teknologi komputer. Teknologi komputer ini di dalamnya ada perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software pendukungnya. Di dalamnya berbentuk prosesor atau pengelola data, media penyimpan data atau informasi yaitu berupa hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain-lain. Dan ada alat perekam yaitu CD worter, DVD worter. Alat input itu ada keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain. Dan alat outputnya itu ada layar monitor, printer, proyektor LCD, speaker, dan lain-lain. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer atau Computer Assisted Instructional atau CAI. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adanya program Computer Assisted Learning atau CAL, konferensi komputer, surat elektronik atau electronic mail atau disebut email, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer yang terdiri dari gabungan hampir seluruh media, yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Kemudian yang kedua ada teknologi multimedia, yang dimana termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain.
Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidak-tidaknya terdiri lebih dari satu media. Kemudian ada teknologi telekomunikasi. Yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler, faksimil. Nah, pada di era sekarang ini telepon seluler lebih berkembang dibanding zaman dahulu. Terus ada teknologi jaringan komputer, yaitu teknologi terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti WB, email, HTML, Java, PHP, dan aplikasi basis data dan lain-lain. Nah, dari keempat jenis media pembelajaran tersebut, mereka ini saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Seperti adanya komputer, pasti harus ada jaringan komputernya. Karena jika tidak ada jaringan komputernya, maka kita tidak bisa membuka aplikasi yang ada pada komputer tersebut dan mencari data atau informasi. Adapun fungsi ICT dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, mengurangi biaya pendidikan, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT, mengembangkan keterampilan ICT atau ICT skills yang diperlukan siswa ketika belajar dan dalam kehidupannya nanti. Selain fungsinya, adapun pemanfaatan ICT, yaitu pertama ada ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar, dan ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Karena teknologi semakin lama semakin berkembang, maka dari itu ICT sangat dibutuhkan pada pendidikan. Contohnya seperti saat COVID-19 sekarang ini, kita sangat memanfaatkan ICT yang ada. Karena kita tidak dapat belajar secara tatap muka atau secara langsung, jadi kita menggunakannya menggunakan internet dan membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk e-learning, di mana seorang guru dapat mengelola proses pembelajaran dan murid dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimananya dilakukan di dalam kelas. Dan untuk tugas-tugasnya dapat kita kerjakan melalui perangkat-perangkat lunak yang ada pada komputer seperti Word dan lain-lain. Adapun tahap pengelola materi pembelajaran, yang pertama mengumpulkan sumber-sumber materi yang akan ditampilkan atau diajarkan, kemudian membuat rancangan struktur isi atau outline media dengan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, memilih materi yang sesuai dari sumber yang sudah dicari dan dikelola kembali dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Dalam mengelola suatu materi juga bisa digabungkan dengan gambar-gambar, dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, diagram, foto, animasi, atau audio video. Di dalam memberikan visualisasi materinya, juga harus memperhatikan syarat visual, yaitu pertama mudah dilihat, menarik, sederhana, berguna dan tepat, serta benar ataupun logis, dan yang terakhir itu terstruktur. Jadi saat kita menyantumkan gambar, bukan hanya sekedar menyantumkan gambar, tetapi ada maknanya di dalam gambar tersebut dan menarik perhatian kepada siswa agar mereka mau untuk belajar bersama kita. Mudah dilihat, yaitu jelas dan keterbacaannya tinggi, resolusinya atau ketajaman grafisnya tinggi. Terus sederhana itu gambarnya itu simple, tidak mengubah fungsinya, tidak mengubah maknanya. Lalu berguna, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar maupun hasil pembelajaran yang diinginkan, dan tepat sesuai dengan tujuannya. Kemudian itu ada tepat, isi pesannya mempunyai makna yang tepat sesuai dengan bidang ilmu dan menyampaikan cermat. Terus ada logis, yaitu disusun secara logis atau benar, mengikuti kaidah keilmuan dan masuk akal yang pastinya. Dan yang terakhir itu terstruktur. Beberapa perangkat media pembelajaran, yang pertama itu perangkat keras, dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Kemudian ada software. Pengembangan media pembelajarannya sangat beragam, mulai dari software sampai software khusus pengembangan media.
Software yang biasa digunakan itu pertama ada MS Word, kemudian ada MS PowerPoint, kemudian ada MS Excel, kemudian ada software untuk menggambar dan mengolah citra seperti MS Paint, Corel Draw, dan lain-lain. Kemudian ada software pengelola video seperti MS Movie Maker, Video Lead, dan lain-lain. Dan software pengelola suara seperti MS Sound Recorder, software untuk membuat animasi Flash seperti Macromedia Flash, bahasa pemrograman umum seperti Pascal, DePi, Visual Basic, Java, dan lain-lain, dan software-software aplikasi lainnya. Beberapa software tersebut dapat diperoleh secara gratis dengan mengunduh dari internet. Kemampuan software gratis terkadang tidak kalah dengan kemampuan software komersial yang harus dibeli, sehingga dapat menjadi alternatif apabila terdapat kendala biaya pembelian pada software. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.